Baik, kita mulai kuliah minggu ke berapa ini? 13 ya. 12 atau 13? 13. Ya. Jadi mohon maaf ya, mestinya ini yang mengisi adalah Pak Rahmat. Tapi karena beliau sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, maka saya mengisikan untuk beliau. Dan sebelum kuliah dimulai, saya mohon saudara berkenan untuk membacakan Fatihah. Ya, semoga beliau segera diringankan penyakitnya, kemudian segera sembuh kembali. Al-Fatihah. Baik ya. Sebenarnya ini kita memperdalam saja beberapa hal yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Ya. Jadi ada beberapa prinsip di sana. Nanti kalau saudara ada pertanyaan silahkan di unmute, langsung ditanyakan ya. Jadi ini ada beberapa prinsip tentang dispersi pencemaran udara dalam arah dan besar kecepatan angin. Artinya kita mengikuti dinamika arah dan kecepatan angin. Ya. Ini ada beberapa prinsip di sana, bahwa perubahan konsentrasi pada volume kontrol karena difusi. Ini ya, ada kemudian karena adveksi. Jadi sebenarnya dispersi itu karena 3 hal. Yang pertama difusi. Difusi itu perubahan konsentrasi, pergerakan molekul atau material karena perbedaan konsentrasi. Yang kedua adalah adveksi. Adveksi itu pergerakan zat atau molekul atau senyawa tadi, itu karena mengikuti aliran fluidanya. Yang ketiga adalah sinks material. Sinks itu artinya pengendapan atau pengurangan karena jumlah materialnya berkurang karena mengendap atau karena bereaksi dengan yang lain atau mungkin bertambah karena reaksi sekunder. Ya. Saya kira itu ya. Persamaan ini nanti dibaca saja. Ya. Ini kalau fluida tidak terkompresi, artinya dia bergerak tanpa ada tekanan di ruang ya. Bergerak memang karena beda tekanan, tapi dalam perjalanan dia tidak ditekan, tidak dalam ruang yang tertekan maksudnya. Ya, ini dinamakan incompressible. Oke ya. Kemudian kalau SM itu dinyatakan misalkan tidak ada, ini dianggap 0 ya. Dan ketika kondisi steady itu model itu selalu dalam keadaan steady, maka dc per dt juga sama dengan 0. Sehingga dc per dx nah itu boleh dinyatakan sebagai ini. Nanti mesti diturunkan. Kemudian pernah kita baca juga masalah superposisi karena ada boundary. Ya, jadi kalau pencemar itu menabrak satu batas, maka seolah-olah dia dipantulkan kembali ke atas ya. Kalau misalkan di tanah ya ke atas. Kalau ada batas tembok itu berarti dia akan dipantulkan ke arah baliknya. Itu dinamakan superposisi. Ya. Kemudian superposisi yang ada atau boundary yang ada di lingkungan itu adalah yang bagian atas itu mixing heights, ya. Yang bagian bawah adalah permukaan tanah. Ya. Jadi saya kira itu kemarin sudah kita bahas. Ya. Kemudian model Gauss ya seperti yang sudah kita pelajari itu, ya. Maka nanti bisa kita turunkan. Ini asal penurunannya. Saya kira nanti silahkan kalau saudara ingin belajar, ya. Jadi ini sumber mana tadi? Dari sumber titik. Ya. Jadi ini ringkasan-ringkasan sebelum model Gauss itu dinyatakan dengan eksplisit, ya. Sehingga kalau ada barrier
barrier itu berarti ada penghalang tadi, ada sehingga nanti masuk sebagai superposisi. Ini kalau ingin lebih lengkap silakan saudara cari disertasi saya, ya itu sudah online. Saya kira nanti karena ada persamaan bahan sebelum ini dan itu panjang, ya nanti boleh silakan dibaca. Pada dasarnya ini adalah hasil Gauss-nya, ya. Jadi CYT itu MA eksponen ini, ya, Y kuadrat per 4 DYT eksponen sekian, itu yang ini nanti diturunkan menjadi model Gauss itu. Ya. Ini yang kemarin sudah kita pelajari tentang point source, ya, dan saya kira nanti silakan dibaca saja. Ini penurunan yang mungkin agak jelimet, ya, tapi saudara tidak harus belajar ini, saya kira. Ini hanya untuk diketahui saja. Ya. Dan persamaan terakhir inilah yang nanti menjadi Gauss itu, ya. Atau modifikasi Gauss itu. Ya. Baik, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini itu adalah sumber garis. Ya. Garis itu dalam teori matematika adalah kumpulan titik yang membentuk pola fungsi tertentu atau fungsi garis. Jadi dulu mungkin waktu di SMA kita pernah belajar tentang titik. Titik itu aksioma. Namanya aksioma itu ya berarti hanya kesepakatan saja, ya, atau khayalan saja. Karena titik itu tidak ada. Ya. Jadi titik itu adalah satu noktah yang dia tidak punya dimensi. Ya, jadi tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tebal. Titik, ya. Karena tidak ada itu, berarti tidak ada dimensinya. Maka titik itu tidak ada sebenarnya. Ya, makanya nanti kalau belajar filsafat itu ya sebenarnya yang nampak ini baik garis, ya, karena garis itu kumpulan dari titik. Kemudian ruang atau bidang itu kumpulan dari garis. Sedangkan ruang itu kumpulan dari bidang. Nah, kalau dikembalikan ke dasarnya bahwa titik itu tidak ada, maka sebenarnya garis juga tidak ada. Kalau garis tidak ada, maka ya bidang itu tidak ada. Kalau bidang tidak ada, ruang atau benda itu juga tidak ada. Nah, itu nanti panjang pembahasannya, ya. Tapi makanya di dalam teori matematika yang dinamakan titik itu adalah aksioma. Aksioma itu ya tidak ada tapi kita anggap ada. Karena dengan menganggap ada itu kita bisa membuat teori yang lain. Ya. Jadi seolah-olah ya ada titik itu. Tapi benar tidak ada. Ya. Nah, oke lah, sudah itu nanti saja kita bahas, ya. Kalau menarik ya kita lanjutkan, kalau menarik tidak usah, ya. Baik, jadi kita mulai dari garis saja. Jadi garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk pola fungsi tertentu. Sehingga sebenarnya titik itu adalah garis itu adalah titik. Kalau kita menyatakan sebagai sumber garis, itu berarti sama dengan kita memodelkan dengan sumber titik tapi yang berimpit pada garis. Ya, sehingga membentuk garis itu. Dengan demikian, jika sumber pencemar itu garis, maka dapat diasumsikan merupakan kumpulan banyak sumber titik yang berjajar membentuk pola fungsi garis tertentu. Ya. Nah, sumber titik yang berjajar ini dalam pendekatan lain nanti boleh dinyatakan sebagai sumber titik tapi yang bergerak pada lintasan tertentu. Ya. Maka dengan demikian, maka sumber garis itu boleh dinyatakan sebagai sumber titik tapi yang berjajar rapat membentuk garis, ya, atau sumber titik tapi yang bergerak pada garis tertentu. Dan nanti di dalam aplikasinya kalau kita memodelkan sumber dari jalan raya terutama, ya, itu kita anggap bahwa jalan itu sebagai garisnya. Sedangkan sumber pencemar seperti kendaraan itu adalah dianggap titik yang dia bergerak pada garis itu. Ya, jadi lagi-lagi kita itu membuat asumsi, ya, karena kita tidak bisa memodelkan yang real begitu, maka ya kita asumsikan. Ya, karena asumsi itu ya
maka yang menjadi penting adalah logis atau tidak logis. Ya. Dan logis atau tidak logis itu berarti nanti didukung secara ilmiah atau tidak. Nah, dalam kasus saat ini yang dinamakan didukung secara ilmiah itu adalah ada yang menyanggah atau tidak dalam kajian ilmiahnya. Dan nanti muncul teori, kemudian muncul postulat, ya, postulat sampai hukum. Ya, kalau semuanya sudah yakin, ya, kemudian tidak ada yang menyanggah, itu jadi hukum nanti. Ya. Kalau dimanapun diuji ya seperti itu, semuanya tidak ada yang menyanggah, tidak ada yang meragukan, ya sudah itu boleh jadi hukum. Ya. Makanya nanti ini prinsip dari ilmu pengetahuan, ya, bahwa yang kita yakini benar hari ini itu adalah hasil kesepakatan logis, ya, yang tidak disanggah atau yang belum ada yang menyanggah, ya, sehingga secara mutlak ya itu berarti belum jelas kebenarannya. Ya, kalau nanti suatu saat saudara punya teori, kemudian punya postulat, ya, kemudian dan itu didukung banyak logika orang, ya, dan itu mengalahkan hukum-hukum yang telah lama, ya boleh berarti ganti hukumnya nanti. Ya. Tapi kalau kita belajar dari awal tuh begitu, ya, bahwa kita tuh mempelajari sesuatu yang tidak ada, kemudian kita asumsikan ada, kita pikir secara logis membentuk hukum tertentu. Ya. Barang nggak ada kok dipelajari lah itu ya, ya sudah. Nah, tapi efek-efek itu bisa kita rasakan, itu yang paling penting. Ya. Sehingga yang dinamakan manfaat itu kan efek itu yang bisa kita rasakan. Oke, itu nanti kemana-mana malahnya. Nah, di dalam sumber, sehingga nanti kalau secara matematik, ya, sumber garis itu ada yang dinamakan infinite. Infinite itu tidak terbatas. Ya. Maka kita boleh mengatakan konsentrasi CL, X, Y, Z ya, pada ruang, berarti ini pada ruang ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Yang namanya finite berarti Y-nya. Ya. Karena ini masih ikut postulat Gauss ya. Bahwa pencemar itu akan bergerak ke arah X dan X itu sesuai dengan arah angin. Ya. Maka asumsi kita adalah bahwa garisnya ya, itu tidak sejajar dengan sumbu X. Ya, artinya nanti garis itu sebagai sumbu Y. Kalau garis itu panjang dan tidak terbatas, maka Y-nya yang dianggap tidak terbatas. Ya. Maka Y, ya, namanya DCP, ya, ini D itu adalah integral nanti diferensial, ya. CP itu dari sejumlah CP ini, jumlah konsentrasi titik pada X, Y, Z. Ya. Pada Y tak hingga sampai Y min tak hingga. Atau nanti diterjemahkan menjadi sum atau jumlah tak hingga CP pada X, Y, Z. Ya, jadi ini. Nah, kalau sudah begitu nanti jadinya integral, ya, diintegrasi pada dx, dy, dz. Tapi dari jumlah CP yang tak hingga. Ya. Namanya titik itu misalnya CP-nya titiknya harus banyak ya. Kalau menjadi garis berarti memang sama-sama tak hingga sebenarnya. Nah, dengan asumsi garis sepanjang sumbu Y, nah kalau garisnya pada sumbu Y, maka DY bisa diabaikan karena perubahan itu menjadi tidak signifikan karena tegak lurus ya dari arah dispersinya. Sehingga persamaan untuk infinite point source yang dijumlahkan menjadi ini ya. Sama ya. Cuma suku yang ada di eksponen ini, nah itu ini persamaan dasar ya. Nanti diasumsikan menjadi Gauss itu, jadi do Y per do Z ya, sama do Z per Z sama do Y per Y itu nanti kuadrat sama saja saya kira. Ya. Jadi ini sehingga nanti yang menjadi prinsip adalah bahwa sumber garis itu adalah jumlah dari sumber titik. Kalau dia infinite, maka persamaannya ini. Ya. Yang depan ini sama dengan Gauss,
Jadi Q per 2Pi do Y do Z ya. Karena do Y-nya diabaikan maka dianggap 1, tinggal do Z saja di sini. Kalikan dengan V, ya, nanti itu urusan lain nanti ya. Tapi ini persamaan ini jangan digunakan mentah-mentah. Ini nanti gantilah dengan fungsi Gauss yang ada itu. Ya. Sehingga min Z min H kuadrat sama dengan itu kemarin, setengah Z min H kuadrat per do Z, misalkan di sana ada. Ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, yang di paling akhir ini mestinya ada kurung ini ya. Yang paling akhir adalah karena SM tadi, ya, karena ada sumber lain. Ya. Kalau dianggap tidak ada, maka ini boleh dihilangkan. Hilangkan. Baik, ya. Nah, ini persamaan ini menjadi lebih mudah sebenarnya kalau diaplikasikan, nanti dihitung di MATLAB atau di Excel. Ya. Kemudian, baik, ya. Nah, pada kenyataannya garis itu tidak infinite, karena jalan itu mesti terbatas. Jadi kalau tidak terbatas berarti artinya jalan itu sumbu X-nya terus ya. Kita tidak tahu ujungnya. Tapi kenyataannya jalan itu kan terbatas. Maka dari yang infinite itu nanti kita turunkan menjadi yang finite, yang terbatas. Ya, sehingga dibatasi oleh Y di L2 dan L1. Ya, titik batas paling atas dan titik batas paling bawah nanti. Sehingga ini sepanjang garis tertentu. Ya. Sama dengan di atas, nanti berarti sumnya adalah dibatasi oleh L2 dan L1. Ya, atau mungkin Y2, Y1 bolehlah sepanjang garis itu. Ya. Nah, ini nanti persamaan ini diturunkan secara terintegrasi, integral, sehingga nanti diperoleh ini. Ya. Jadi diperoleh ini. Ya. Saya kira jangan terlalu fobi dengan persamaan begini, ya, karena ini tinggal dimasukkan saja nanti. Ya, yang paling penting bahwa ini tuh suku yang sama dengan Gauss itu yang ada rumus. Karena ini di sini kan ada saya modifikasi ya. Sebenarnya boleh dikembalikan ke suku yang Gauss ya. Kemudian ada Z min H itu per do Z ya. Kemudian kuadrat, nah ini juga boleh. Ini ada suku ya. Kemudian eksponen ini, nah karena dia finite, maka ada error function. Ya. Ini sebenarnya ada kurung-kurung ya. Kenapa kok tidak ikut ya? Nanti saudara lihat, dicek di disertasi saya yang asli itu kayaknya ada kurung-kurung. Ya, atau saya lihatnya ya. Nah ini ada kurung-kurung sebenarnya. Ya, kurungnya hilang semua. Ya. Ini ada kurung ya. Saya kira tidak apa-apa. Ada kurung sama dengan banyak yang hilang. Ini aja kalau begitu. Baik ya. Nah ini tuh yang di depan ini adalah suku sampai sini itu suku seperti Gauss umumnya. Ya. Eksponen ini bisa dihilangkan kalau dia senyawanya dianggap konservatif. Suku yang eksponen ini. Sehingga ini sama Q ya 2Pi do Z do X ya Z min H kuadrat ya Z plus H kuadrat do Z ya ini. Yang di fungsi di Y itu dihilangkan karena memang ini tadi diabaikan karena memang dia di sepanjang sumbu Y. Ya. Nah, untuk yang finite itu ada tambahan dari yang atas tadi dengan error function. Ya, ini error function ya. Jadi fungsi error. Fungsi error itu sebagai koreksi dari yang finite tadi. Ya. Ini kalau di Excel ya tinggal tuliskan, cari saja error function atau RF, itu sudah keluar. Sama, tinggal nanti dimasukkan di sana. Yang kalau dia infinite, garisnya tidak terbatas, maka panjang jalan itu tidak menjadi penting. Tapi kalau dia yang finite, maka kita masukkan sebagai koreksinya, itu panjang jalan. Jadi ada L per 2 min Y, min X cos theta. Ya. Yang ini L per 2 plus Y, X cos theta. Ya. Nah, theta, sin theta, cos theta itu nanti masuk ke sudut. Ya. Nanti setelah ada koordinatnya, nanti kita
bisa memasukkan itu. Saya kira ini ya. Sehingga nanti kalau diminta untuk memodelkan dispersi di jalan raya tertentu dan panjangnya tertentu, saudara boleh menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi Z itu berarti ya tinggi penerima, H itu tinggi efektif sumber. Kalau dia dari knalpot ya kira-kira 40 cm ya, hanya 40 cm dari permukaan. V itu kecepatan angin, dz itu koefisien difusi arah Z ya, atas bawah, X itu jarak dari sumber. Saya kira tinggal dimasukkan saja ya. Nah, nanti dikoreksi dengan error function-nya sin theta, ini sudut arah angin terhadap jalan, L-nya panjang jalan, ya. Kemudian ini juga L/2 panjang jalan, ya, cos X. Y itu koordinat jalannya. Ya. Itu nanti saya kira boleh digunakan kalau memang sangat ini diperlukan, ya nanti silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Yang ingin saya kenalkan di hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, transformasi titik. Saya kira kemarin sudah ada kuliah itu, ya, yang transformasi titik. Ya. Jadi sebenarnya ini digambarkan dan analisisnya sehingga ketemu persamaan ini yang di mana tadi? Ketemu persamaan, nah ini yang kemarin sudah kita gunakan ya. 4123 sama persamaan 4122 ini. Ya. Jadi kalau saudara ingin melihat ini ya silahkan nanti dibaca. Yang penting nanti koordinat itu akan diganti Y aksen sama X aksen ini. Ya, sehingga yang masuk di dalam persamaan Gauss itu adalah Y aksen dan X aksen. Ya. Jadi di sini ya, ini untuk sumber titik ya. Nah, kalau sumber garis bagaimana? Garis itu agak lebih mudah ya. Karena ini terjadi pada seluruh garis ya. Makanya nanti di dalam memodelkan garis itu kalau jalannya itu kita anggap lurus ya. Sehingga kalau ada jalan kemudian belok ya kita ambil lurusnya, berarti batas panjang itu ya yang lurus saja. Nanti kalau belok berarti ini ada jalan kedua. Kalau dia belok lagi ya jalan ketiga. Ya, kita ambil rata-ratanya. Itu namanya kita harus berani mengasumsikan, membuat satu statement, sekarang jalannya kelok-kelok begitu ya. Kalau memang dia itu boleh dalam garis lurus, ya teruskan dianggap sebagai garis lurus dalam simpangan tertentu. Ya. Karena yang di sumber garis ini kan memang garis ya. Kalau jalan tiba-tiba dia belok 90 derajat, berarti ada 2 jalan itu. Kalau ada belok lagi, ya berarti 3 jalan. Begitu ya. Nah, kita lihat satu jalan saja ya. Ini analisisnya, saya kira nanti juga silahkan untuk dipelajari ya. Nah, yang penting nanti kita menemukan XY sama IZ ya, sehingga nanti kalau sumber itu garis, ya, maka kita menggunakan Y, ya, ini XE sama YE ya, ekivalennya. Itu analisis geometri yang ada di atas ini. Ya, jadi M itu adalah ya saya kira gradien. Kemudian A itu ada atan M, A itu berarti arah ya. A itu atan itu tangen, kebalikannya dari ini, transpose ya. Nah, itu untuk menghitung selisih sudut jalan dengan arah angin. Ya, arah anginnya B ya. A itu berarti selisih sudut jalan. Ya. Kemudian jarak menerima menurut arah angin, ya sepenting kan kita menghitung jarak ini. Dan titik potong berarti jalan ini dengan di XE sama YE. Nah, XE, YE itu kan kita lihat mana berarti di X1, Y1, XE, YE. Ya. Titik garis angin melewati pengamat dengan jalan. Ya, berarti ya di sini XE, YE ya, di pengamat. Ya.
Jadi di seluruh titik, karena ini kan garisnya bisa di sana, angin apa sebenarnya bisa di sana, di sana. Maka di setiap garis ini ada jarak tertentu antara ini dengan pengamat. Ya. Kalau yang di sini ya jaraknya XE-YE-nya ya ini, ya, jarak itu. Tapi kalau di sini jarak itu kan ini. Kalau yang di sana berarti jaraknya lebih jauh lagi dari sumber ke pengamat. Maka itu bisa dinyatakan dalam ini. XE ya, adalah MAX MX1 Y plus Y1. Dan X1 Y1 ini berarti pengamat. Ya. Yang X sama Y ini adalah koordinat jalan. Ya. X itu koordinat jalan yang pengamat ya, maaf. X1 Y1-nya di jalan. Ya. Jadi ini. Saya kira itu nanti ya. Nah, itu nanti yang kita gunakan sebagai koordinat yang mengikuti arah angin. Ya. Nah, baru nanti dimasukkan dicoba di sana. Ya. Kemudian apa yang harus dimasukkan, saya kira kemarin sudah. Ya. Nah, pada satu contoh begini ya, kalau ini ada beberapa keterangan tentang bagaimana menyatakan dalam MATLAB. Ya. MATLAB itu, nah, misalkan pertama kita harus menginsert peta. Nah, ini ada perintahnya, saya kira silakan dicoba ya. Kemudian memasukkan peta itu dalam koordinat. Kalau masih belum buat koordinat ini ya silakan hanya XY saja, saya kira cukup. Ya. Ini karena saya menggunakan koordinat ya. Tapi saya kira tidak apa-apa, ini contoh. Kemudian kita menentukan kosa difusitas ya, point source-nya di mana, posisi stack-nya di mana, membuat grid ya. Kemudian mengkonversi angin ke gradien geometri ya, seperti yang itu ya. Baru nanti kita membuat skrip untuk jarak transformasi koordinat kartesius ya. Kalau garis berarti ya yang kemarin saya sampaikan titik ya. Kalau garis nanti menggunakan yang ini, yang barusan tadi ya. Yang garis itu berarti menggunakan yang ini, XE YE ini ya. Saya kira sama saja, tinggal dimasukkan nanti. Kemudian plot kontur ya, saya kira biasalah ya. Nanti ini silakan kalau mau ingin dicoba. Nampaknya kalau ini menggunakan versi MATLAB yang lama 2016 ke bawah itu ini jalan ya. Tapi kalau menggunakan yang pada baru saya belum mencoba. Mudah-mudahan ya tetap jalan. Ya. Nah, sehingga nanti saudara bisa menempatkan ini pada satu peta. Ya. Jadi ini misalkan di titik tertentu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini nanti kalau angin ini yang garis kecil ini menunjukkan arah angin rata-ratanya. Ya, sehingga nanti bisa kemanapun tidak ada masalah. Mestinya dispersi ini akan searah dengan angin. Ya. Gitu. Nah, kalau garis bagaimana ya sama saja. Tinggal nanti persamaan itu dimasukkan. Yang berbeda adalah hanya konversi ini, ya, konversi koordinatnya saja. Ya. Ya, itu saya kira nanti mungkin ini hanya tambahan ya. Nanti silahkan kalau memang diperlukan, terutama nanti kalau ada yang ingin TA, nah itu boleh diperdalam. Kalau enggak, yang penting saudara memahami prinsipnya, saya kira ya. Ini ada error function ya, EF ini error function sebenarnya. Ini rumus dari error function yang bisa dimasukkan di sana nanti. Ya. Nah, ini satu contoh ya, hasilnya begini. Kalau finite itu akan begitu. Ya. Jadi
Nah, ini nanti tergantung dari grid saudara. Kalau gridnya kecil, gridnya besar-besar ya begini. Kalau dia kecil nanti ada contoh yang lebih baik ya apa. Kalau nanti hasil itu begini berarti sudah oke, saya kira sudah bisa jalan. Tinggal memperbaiki grid nanti. Ya. Nah, ini satu contoh hasil dari multi source ya, ini. Ya. Jadi silahkan nanti saudara pelajari ya. Kemudian, nah ini satu contoh. Nah, hasil akhirnya kan ini hasil akhir dari jalan-jalan itu bisa kita breakdown ya. Kita ambil lurus-lurusnya saja. Jadi misalkan seperti jalan ini mungkin kelok-kelok, tapi kita asumsikan dia lurus ya pada sampai titik awal sampai akhir. Dan kalau dia beloknya terlalu besar ya sehingga kita dekati belok. Nah, seperti ini berarti ada satu jalan, ada 2, ada 3, 4, 5, kalau sana ya 6, 7. Jadi jalan ini, misalkan jalan utamanya Surabaya itu, atau jalan tol ini ya, jalan tol Surabaya itu bisa kita pecah jadi 7 di kota Surabaya ini. Ya, tapi kalau sudah mendapatkan bahwa ini beloknya cukup tajam ya boleh dipecah lagi. Jalan utamanya, nah ini kan kalau belok begini ya kita anggap satu jalan. Ya. Jadi ini namanya pendekatan. Ya, hasilnya nanti bisa begini ya, walaupun tadi dari asalnya ini grade-nya kita perbaiki ya, diperbaiki dengan grade yang sangat besar, sangat rapat ya. Jadi ini yang merah ini karena sudah campur ya. Ini itu adalah area source. Area source itu sepertinya sama dengan asumsi line source ya. Jadi line source itu kumpulan dari point source, tapi membentuk garis ya. Makanya ini sudah lihat ini asumsi yang sebenarnya kurang rapat ya. Ini Anda lihat bahwa ini masing-masing satu titik. Sebenarnya kalau saudara membuat titik itu lebih rapat lagi, maka ini menjadi lebih bagus lagi. Ya, di titik ini harusnya lebih rapat lagi. Ya, ini bisa juga menjadi lebih bagus lagi nanti. Yang ini itu ada titik-titik itu permukiman ya. Karena setiap rumah boleh dianggap satu titik, itu kumpulkan saja. Ini akumulasinya. Jadi ini akumulasi dari permukiman dan jalan raya. Ya. Tapi intinya sama lah tadi dengan yang tadi. Ya. Kita hanya menurunkan dari persamaan matematik. Nah, persamaan ini boleh diikuti atau boleh membuat sendiri, saudara. Ya. Jadi kalau paham dengan matematika, ya, mau belajar lagi, mungkin juga persamaan yang saya buat tadi itu ini lebih rumit, ya. Saudara bisa melakukannya lebih mudah, misalkan silahkan. Ya. Nah, asalnya memang ini ya. Ini nanti kalau sudah dibuat lebih pendek-pendek tadi sesuai dengan jalan yang ada, yaitu nanti akhirnya menjadi yang tadi. Baik, itu yang saya kira saya tambahkan hari ini ya, sambil secara fisik saudara harus tetap punya tugas untuk membuat skrip itu jadi di akhir semester ya. Begitu. Baik, ada yang mau didiskusikan dulu?